Shalom, salam podcast Eksposisi M116. Kita akan belajar bagaimana kanon Alkitab itu dikumpulkan. Istilah kanon digunakan untuk mengkategorikan kitab-kitab yang diinspirasikan oleh Allah dan karenanya dianggap menjadi bagian dari Alkitab. Aspek yang sulit dalam penemuan kanon Alkitab adalah bahwa Alkitab tidak memberi kita daftar dari kitab-kitab dalam Alkitab. Penentuan kanon itu sendiri, penentuan kanon itu sebuah proses. Pertama oleh para rabi dan sarjana Yahudi. Kemudian oleh orang-orang Kristen mula-mula, pada akhirnya Allah sendiri yang menentukan Alkitab-kitab mana yang merupakan bagian dalam kanon Alkitab. Sebuah kitab menjadi bagian dari kanon sejak Allah menginspirasikan penulisnya. Allah yang memberikan keyakinan kepada manusia-manusia pengikutnya. Kitab-kitab mana saja yang perlu dimasukkan ke dalam Alkitab dibandingkan dengan perjanjian baru. Perdebatan mengenai kanon perjanjian lama sangat sedikit. Orang-orang yang percaya yang berbahasa Ibrani mengenali utusan-utusan Allah dan menerima tulisan-tulisan mereka sebagai yang dihilkamkan oleh Tuhan. Tentu saja ada beberapa perdebatan berhubungan dengan kanon perjanjian lama. Namun pada tahun 250 telah tercapai kesepakatan yang hampir bersifat universal mengenai kanon Alkitab dalam bahasa Ibrani. Satu-satunya hal yang masih menjadi masalah adalah apokrifa yang perdebatan pembicaraannya masih berlanjut hingga sekarang. Mayoritas umum dari sarjana-sarjana Ibrani menganggap apokrifa sebagai dokumen religi dan historis yang bagus, namun tidak pada tingkat yang sama dengan Alkitab Ibrani. Untuk perjanjian baru, proses pengenalan dan pengumpulannya dimulai pada abad-abad pertama dari gereja Kristen. Sejak awal beberapa kitab perjanjian baru telah diakui. Paulus menganggap tulisan-tulisan Lukas memiliki otoritas yang sama dengan perjanjian lama. 1 Samuel 5:18, lihat pula Ulangan 25 ayat keempat dan Lukas 10 ayat ke-7. Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai kitab suci. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Beberapa kitab perjanjian baru diedarkan di antara gereja-gereja. Kolose 4 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 27, Clement dari Roma mencatat paling sedikit 8 kitab perjanjian baru tahun 95. Ignatius dari Antioquia mengenali sekitar 7 kitab tahun 115. Polikarpus murid Rasul Yohanes mengakui 15 kitab tahun 108. Di kemudian hari Irenaeus mencantumkan 21 kitab tahun 185. Hippolytus mengakui 22 kitab dalam tahun 170 sampai 235. Kitab-kitab perjanjian baru yang paling diperdebatkan adalah kitab Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 Yohanes dan 3 Yohanes. Kanon pertama adalah kanon Muratoria yang disusun tahun 170. Kanon Muratoria mencantumkan semua kitab perjanjian baru kecuali kitab Ibrani, Yakobus dan 3 Yohanes. Pada tahun 363, Konsili Laodikea menjelaskan bahwa hanya perjanjian lama bersama dengan apokrifa dan 27 kitab-kitab perjanjian baru yang dibaca di gereja-gereja. Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Kartage tahun 397 juga meneguhkan ke-27 kitab yang sama sebagai kitab-kitab yang memiliki otoritas. Konsili-konsili ini mengikuti prinsip-prinsip berikut ini untuk menentukan apakah suatu kitab perjanjian baru itu betul-betul diilhamkan oleh Roh Kudus. 1. Apakah penulisnya adalah seorang rasul atau memiliki hubungan dekat dengan seorang rasul? 2. Apakah kitab itu diterima secara umum oleh tubuh Kristus? 3. Apakah kitab itu mengandung ajaran moral yang tinggi dan nilai-nilai rohani yang mencerminkan pekerjaan Roh Kudus? Sekali lagi penting untuk diingat bahwa gereja tidak menentukan kanon. Tidak ada konsili gereja mula-mula yang menentukan kanon. Allah dan hanya Allah yang menentukan kitab-kitab mana yang termasuk dalam Alkitab. Allah sendirilah yang meyakinkan para pengikutnya kitab-kitab mana yang telah diputuskan olehnya. Apa yang dilakukan oleh manusia dalam proses pengumpulan kitab-kitab Alkitab tidaklah sempurna. Namun Allah dalam kedaulatannya tanpa memandang kebodohan dan keras kepalanya kita telah membimbing gereja mula-mula untuk mengenal kitab-kitab yang diilhamkannya. Itulah sahabat podcast Eksposisi bagaimana dan kapan kanon Alkitab dikumpulkan. Shalom.